Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Rianto. Saya akan menjelaskan proposal pembuatan website yang telah kelompok kami buat. Langsung saja kita menuju laptop. Di sini kelompok kami telah membuat proposal yaitu tentang pembuatan website informasi pariwisata Indonesia yang disusun oleh Dede Rianto, ada Adi Primanto, Erik Luri, Muhammad Aziz, dan Rizky Febrio Wijaya, dengan dosen pengapu yaitu Pak Wawan Kurniawan. Kemudian di sini ada daftar isi yang berisi tentang bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 hasil pembahasan, bab 3 penutup. Mungkin sewaktu-waktu akan ditambah yaitu ya. Kemudian di pendahuluan di sini ada latar belakang yang dimana sangat membantu untuk memperkenalkan proposal kita. Kemudian tujuannya di sini adalah yang pertama mempromosikan keberadaan tempat-tempat wisata di Indonesia kepada masyarakat untuk menyediakan informasi yang lengkap tentang profil wisata dan informasi mengenai layanan yang diberikan oleh tempat wisata tersebut. Kemudian yang kedua adalah bertujuan sebagai wadah masyarakat untuk melakukan review secara online yang diterapkan secara sederhana agar pelanggan dapat melakukan dengan mudah tanpa perlu ke tempat wisata tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengunjung yang datang ke tempat wisata tersebut ya. Nah, di sini ada 3 manfaat, yaitu pusat informasi di Indonesia akan semakin dikenal secara luas maupun dari luar negara hingga dalam negara. Kemudian yang kedua itu lebih mudah dan efektif karena pelanggan tidak perlu datang ke tempat wisata tersebut untuk mereview ya. Kemudian yang ketiga, semua tempat wisata dengan rate yang bagus akan mengalami peningkatan yang pesat. Nah, itu keuntungan bagi tempat wisata tersebut. Kemudian di bab kedua ini hasil pembahasan, yaitu yang pertama fase recruitment. Pembuatan website informasi wisata memiliki beberapa tahapan sebagai berikut. Tahapan-tahapan pengembangan aplikasi di tiap-tiap fase pengembangan aplikasi, analisis, mengidentifikasi tujuan-tujuan atau sistem, serta untuk mengidentifikasi syarat-syarat apa saja informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut berdasarkan dengan pembuatan aplikasi website info wisata. Berikut rinciannya dan tahapan-tahapan rekrutmennya. Kemudian di sini adalah pembagian tugas proyek, yang dimana yang pertama itu saya sebagai Dede Rianto sebagai manajer proyek atau pemimpin. Kemudian yang kedua ada analis ya, ada 2 orang di sini, ada Adi Primanto dan Rizky Febrio. Kemudian yang ketiga desainer yaitu Erik Luri. Kemudian yang keempat programmer adalah Muhammad Aziz ya. Untuk programmer kita akan mengerjakannya secara bersama-sama gitu. Kemudian yang tahap kelima ini adalah testing ya, apakah terjadi error terhadap website kita ya. Kemudian di sini ada spesifikasi analisis. Kemudian tujuan, kemudian ada biaya. Nah, di biaya ini akan dijelaskan oleh Adi Primanto. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Primanto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai estimasi biaya. Nah, di sini ada biaya personil. Yang pertama ada manajer project, jumlah 1 orang, durasi kerja 30 hari dengan tarif harga per hari 10.000. Jadi subtotal selama 30 hari 300.000. Dan setelah itu ada analisis dengan jumlah 1 orang, durasi kerja 7 hari dengan tarif harga per hari 10.000.
dan subtotalnya 70.000. Lalu ada desainer, jumlah orang 1 hari, durasi kerja 21 hari dengan tarif harga 10.000 dengan subtotal 210.000. Lalu ada programmer, jumlah orang 1 orang, durasi kerja 30 hari, tarif harga per hari 13.000 dengan subtotal 390.000. Lalu di sini dijumlahkan seluruhnya menjadi 970.000. Lalu biaya material. Pertama ada server dengan durasi 10 bulan, subtotal 500.000. Domain dengan durasi 1 tahun, subtotal 103.000. Lalu ada diskusi antar instansi, jumlah 4 orang dengan subtotal 150.000. Apabila ditotalkan semua menjadi 753.000. Dan di sini ada subtotal dari biaya personil yang tadi 880.000 dan biaya material 753.000 dan totalnya 1.633.000. Tapi biaya ini sewaktu-waktu dapat berubah. Terima kasih untuk Adi Primanto telah memberikan penjelasan tentang estimasi biaya. Mungkin akan ada penambahan yaitu schedule yang dimana belum saya masukkan. Jadi mungkin suatu saat akan berubah-ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajis, NIM 4151800012. Kali ini saya akan menjelaskan mockup dari aplikasi web yang telah kelompok kami buat. Yang pertama yaitu tampilan utama atau tampilan home. Di sini terdapat fitur login dan buku tamu, dan ada filter option search dan filtering yaitu di tipe wisata, dan ini adalah produk-produknya. Kemudian ada form login, yaitu seperti biasa di sini terdapat form untuk mengisi username dan password. Ini untuk menge-save ke database akun kita, dan di sini ada button login yang akan menghubungkan langsung dari login ke halaman admin. Kemudian di sini terdapat backend, yaitu tentang isi dari website kita yang kami buat. Di sini terdapat data daftar wisata, dan ini adalah tampilannya. Apabila ingin menampilkan 10, di sini akan keluar 10 daftar wisata kami, dan ini form untuk mencarinya, form search, dan ini bagan halaman dari 1 sampai 7. Di sini terdapat edit tipe wisata dan edit daftar wisata, dan juga ada buku tamu. Nah, ini adalah form buku tamu. Di sini pengunjung dapat mengisikan buku tamu, yaitu dengan mengisikan nama, email, nomor telepon, dan juga deskripsinya. Nah, setelah itu di sini adalah tampilan dari edit tipe wisata. Di sini ada button tambah untuk menambahkan
daftar wisata kami yaitu untuk menambahkan daftar baru lah. Di sini terdapat button untuk mengubah dan menghapus, dan juga seperti yang tadi terdapat option untuk mencari. Kemudian ada form tambah tipe wisata. Ini apabila kita mengklik tombol tambah akan lanjut ke halaman yang seperti ini. Kita bisa menambahkan nama tipe wisata yang baru, kemudian menyimpannya dan langsung akan tersimpan ke dalam database. Kemudian ada bagian daftar wisata, kurang lebih bagian ini seperti tipe wisata yang di atas. Yang berbeda adalah di sini dia bagian mengedit dan menghapusnya terdapat di tabel aksi. Apabila kita mengklik option tambah di daftar wisata akan menampilkan seperti ini, yaitu kita bisa ada filtering di tipe wisata. Kita ingin menambahkan di tipe wisata yang sebelumnya kita buat, dan kita di sini bisa menambahkan nama wisata tersebut, alamat wisata, dan keterangan wisatanya. Kemudian kita juga bisa menambahkan gambar. Di sini di option choose file kita bisa memilih gambar dari komputer kita, memasukkan gambarnya ke dalam sini, dan kita bisa mengupdate-nya, akan terpanggil langsung. Kurang lebih seperti ini. Kemudian ini adalah mockup dari buku tamu. Daftar buku tamu nanti akan terpanggil dan tersimpan di mockup yang ini, di tampilan ini. Di sini kita bisa mengubah dan menghapusnya. Di sini terus terdapat data user. Data user itu seperti pengguna. Data pengguna, apabila kita mengklik tombol yang ini akan langsung ke halaman yang seperti ini. Di sini terdapat user group. Jadi user ini dapat kita grupkan. Nah, di sini kita dapat memasukkan nama user dengan memasukkan emailnya, juga masukkan nomor teleponnya. Kemudian akan kita membuat username dan passwordnya. Update user yaitu berupa apabila user ingin melakukan perubahan. Kurang lebih isinya seperti yang sebelumnya. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.